Dapil, dan saya tidak bisa menghubungi teleponnya, masih off. Jadi izin saya mewakili Bukapoksi dan fraksi Partai Amanat Nasional. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, Pak Menteri, Pak Zainuddin Amali yang sudah berkenan untuk bisa hadir bersama kami walaupun secara virtual, dan juga saudara-saudaraku dari Perbasi, dan juga ada Kani, Makis, dan juga Dame yang sudah hadir di sini untuk mendengarkan bagaimana proses administrasi kehadiran mereka menjadi warga negara Indonesia dalam proses naturalisasi. Izin untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran kami terkait proses naturalisasi yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa saudara-saudara kami Komisi 10, bahwa ini adalah merupakan proses yang sangat biasa terjadi di dalam dunia olahraga. Namun tentunya kami dari fraksi Partai Amanat Nasional ingin menyampaikan beberapa catatan dengan keputusan strategis ini demi terjadinya percepatan, peningkatan, dan raihan prestasi bagi Perbasi tentunya, dan juga bagi olahraga Indonesia di bidang basket. Catatan yang paling pertama adalah bahwa naturalisasi ini selalu dijadikan sebagai sebuah jalan pintas tentunya demi terjadinya percepatan, peningkatan prestasi sebuah cabang olahraga. Nah, tentunya jangan sampai hal ini melupakan atau bahkan mengabaikan munculnya sebuah regenerasi atlet-atlet dari Indonesia sendiri, dari bangsa Indonesia yang memang sudah banyak sekali sesungguhnya, tapi barangkali karena ada sistem regenerasi yang belum baku dan juga belum disosialisasikan dan belum menjadi suatu kebiasaan, sehingga ini tidak muncul atlet-atlet Indonesia. Itu yang paling pertama. Yang keduanya, tentunya tadi saya sudah melihat juga pemaparan dari Perbasi, disampaikan bahwa sudah ada 2 atlet laki-laki yang tergabung di dalam tim Indonesia, tim basket Indonesia. Nah, tentunya nanti jangan sampai tim Indonesia dikenal oleh luar negeri adalah tim yang terdiri dari atlet-atlet naturalisasi. Ditambah lagi sekarang 3 atlet laki-laki. Cuman tinggal 1 orang lagi di taman naturalisasi. Udah nggak ada orang Indonesianya. Nah, jangan sampai hal ini terjadi. Lalu kemudian catatan yang kedua. Naturalisasi adalah merupakan sebuah keputusan besar. Keputusan administrasi sudah dilakukan. Keputusan teknis untuk pelatihan sehingga anak-anakku ini hadir bisa menjadi atlet Indonesia, insya Allah sudah dipersiapkan dan direncanakan oleh Perbasi bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Namun jangan juga sampai melupakan dan bahkan mengabaikan proses akulturasi budaya, proses culture shock yang mungkin terjadi, gegar budaya yang dialami oleh anak-anakku ini. Yang paling pertama tentu yang paling harus diwaspadai adalah anak-anakku Dame dan Kane yang masih usia 16 tahun. Dicabut dari akar budayanya, dicabut dari warga negaranya, dicabut dari keluarganya, kemudian ditanamkan di keluarga baru di Indonesia. Mau di asrama, mau ada orang tua angkat dan sebagainya, ini suatu hal yang sangat mungkin terjadinya culture shock. Itu juga kemudian harus difikirkan oleh Perbasi. Saya yakin Perbasi punya psikolog, punya orang-orang chaperon ataupun mungkin coach yang selalu mendampingi mereka, sehingga pada saat mereka memiliki permasalahan dalam relasi, memiliki permasalahan perasaan ataupun perkembangan karakteristiknya, terutama di usia 16 tahun, ini juga menjadi suatu hal yang penting. Itu yang kedua. Yang ketiganya, keputusan naturalisasi adalah keputusan yang sangat penting. Saya belum mendengar jika mereka ini sudah sampai pada titik akhir karir mereka untuk bisa berkontribusi terhadap prestasi basket Indonesia, akan diapakan ya mereka? Ini juga menjadi sebuah kewajiban kita. Kita berani mengambil mereka untuk kemudian menjadi bagian dari negara kita. Berarti kita juga sudah siap untuk bertanggung jawab terhadap masa depan mereka setelah mereka selesai berkontribusi, berprestasi di dunia perbasketan Indonesia. Yang kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa terlupakannya antisipasi terhadap mengatasi culture shock tadi ataupun gegar budaya yang dialami oleh para atlet, jangan sampai ini menjadi kontraproduktif yang tadinya pengen membuat mereka ini berprestasi, memunculkan mereka untuk prestasi, tapi sesungguhnya pengalaman psikologis yang tidak teratasi ini malah akan menjadi suatu hal yang kontraproduktif dengan cita-cita Perbasi untuk membuat citra dan prestasi basket Indonesia menjadi
tinggi dan baik namanya di luar negeri, bahkan juga di dalam negeri. Terakhir, pimpinan, izin saya ingin bertanya kepada Kane dan Dame. Silakan Mbak Desi. Baik, terima kasih. Kane dan Dame sudah bisa bahasa Indonesia kan ya? Mohon maaf, belum, ini dari Prancis, jadi ada translator. Wow, oke, saya nggak bisa bahasa Prancis. Oke, yang ingin saya tanyakan, bagaimana, apakah Kane dan Dame suka homesick, suka merasa rindu dengan orang tua dan tempat tinggalnya? Est-ce que la famille vous manque souvent? Ça vous arrive rapidement? Iya. Bagaimana mereka mengatasi hal itu? Comment vous surmontez ça? Video call. WhatsApp dan video call. Oke. Kalau mereka mengalami permasalahan dengan sesama atlet barangkali ya, pada saat berlatih ataupun pada saat mereka sedang tidak berlatih gitu misalnya, siapa yang mereka cari untuk mengatasi masalah itu? À qui vous adressez quand vous avez des problèmes pendant les entraînements avec les athlètes ou avec les... Voilà. Sami, Adin adalah salah satu staff memang Mafu. Yang dicari adalah Adin. Adin itu staff dari official timnas kami, memang yang khusus untuk menghandle mereka, Bu, gitu. Oke, good. Paling tidak mereka ada sosok yang mereka percaya, yang mereka yakin itu bisa mengatasi permasalahan mereka. Pesan saya kepada Dame dan Kane, so be good as Indonesian, semoga bisa menjadi pemuda-pemuda Indonesia yang bisa membawa nama baik bangsa Indonesia dalam perbasketan ini ya. Des jeunes Indonésiens qui pourraient ramener l'Indonésie en bon pays dans le basketball. Oke, terakhir untuk Marquez. Gimana? Marquis? Oh, Marquis ini maaf nih, nggak kelihatan orangnya. Oh ya, tinggi banget ya. So, Marquez, what do you think about Indonesian basketball athlete? Excuse me? What do you think? What do you think about Indonesian basketball athletes? And now you become a friend of them. They're better than what I had expected. Because being in the States, being in USA, I searched a lot of Indonesian basketball and a lot of Indonesian culture, and I was kind of skeptical about it. But after being here and spending time with my teammates and coaches and the staff, I feel like they're way more advanced than I thought. So, do you think probably you can face a culture shock here in being among them as an Indonesian athlete? Yes, definitely. Because this is my first time in Asia and my first time in Indonesia. I've been here for about a month and a half now. I'm still kind of learning Bahasa and learning the way of life. And so, I feel like once COVID calms down and things kind of back to normal, it's definitely going to be like a little bit of a culture shock. How you cope your culture shock? How you cope? I'm comfortable with the decisions that I've made, so it's not like anything is kind of catching me off guard or anything is unexpected. I feel like with the national team that I'm with and the staff and teammates that I have a great supporting staff, and I have a great team behind me just to really help me for difficult moments. So, who's your best friend now, for now on? My God. Okay then. So, thank you, Marcus. I hope you enjoy it. So, being an Indonesian, of course, you have to love Indonesia in all aspects. So I hope God bless you always, and you could really perform in basketball Indonesian. Thank you. Good luck. Terima kasih pimpinan, terima kasih Perbasi dan juga Pak Menteri. Semoga apa yang dicita-citakan kita bersama bisa terwujud sesuai dengan rencana. Tapi tentunya seperti tadi saya sampaikan, jangan melupakan bahwa mereka adalah anak-anak baru yang menjadi warga negara Indonesia. Tentunya perkembangan mental dan perkembangan psikologis ini juga patut menjadi sebuah perhatian sehingga menjadi tidak kontraproduktif dengan cita-cita yang sudah direncanakan bersama. Kami dari
fraksi Partai Amanat Nasional tentunya menerima keputusan dan secara administrasi ini dilakukan dan bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Terima kasih pimpinan. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.